Halo, selamat datang kembali di channel Statistika Itu Mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali uji asumsi klasik menggunakan heterokedastisitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uji heterokedastisitas scatter plot. Pada pertemuan ini kita akan membahas uji heterokedastisitas menggunakan Glatzer. Adapun uji asumsi klasik lainnya kita akan masukkan ke link deskripsi ataupun link yang ada di video atas. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share apabila konten dan channel ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, langsung saja sebelum kita masuk ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam menggunakan IBM SPSS, ada baiknya kita langsung masuk ke teori terlebih dahulu. Oke, konsep dasar heterokedastisitas yaitu pengujian dalam model regresi. Jadi konsep dasarnya yaitu dibutuhkan dalam uji asumsi klasik ini, khususnya heterokedastisitas, yaitu data yang homokedastisitas. Jadi jika data terkena heterokedastisitas, maka data berakibat pada keraguan atau tidak akurat gitu ya. Jadi dalam tes kali ini yang dibutuhkan adalah data yang tetap atau homokedastisitas. Jadi dia terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap atau homokedastisitas yang dibutuhkan itu. Pada kesempatan kali ini kita langsung masuk kepada uji Glatzer. Ada 2 poin. Pada dasarnya uji Glatzer ini dalam bentuk residual. Bagaimana residual ini nanti akan kita regresikan. Ada 2 poin penting yang kita harus tahu bahwasanya ketika udah di hasil regres, cara membacanya yaitu yang poin pertama, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas atau data yaitu data homokedastisitas. Ataupun jika poin kedua, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Jadi yang dibutuhkan pada uji heterokedastisitas khususnya Glatzer yaitu signifikansi lebih besar dari 0,05 atau data ini homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Langsung saja kita masuk ke poin data. Pada sebelumnya kita sudah melaksanakan uji pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini sudah ada masuk data X1, X2, X3, X4, X5 dan Y variable dependent. Kita masukkan penamaan, kemudian label, yang lain kita abaikan. Oke, langsung saja kita masuk. Klik analyze regresi linear. Klik analyze regression linear. Klik. Oke, kita reset dulu. Masukkan financial distress ke dependent atau variable terikat. Sisanya masukkan variable X tentunya. Masukkan independent variable yang tidak terikat. Oke, untuk mengaktifkan residual, untuk memunculkan residual, kita klik unstandardized residual. Untuk memunculkan ini yang kita butuhkan agar kita mampu merunning uji Glatzer. Oke, klik OK. Langsung OK kan?
Oke, kita abaikan terlebih dahulu hasil output daripada SPSS. Kita masuk kembali ke sini. Setelah kita centang unstandardized, kita bisa lihat ini unstandardized pada residual, maka akan muncul pada menu tabel residual 1 di sini kan. Nah, ini karena kita centang gitu. Kalau kita tidak centang maka tidak akan muncul. Gitu ya. Oke, yang kita butuhkan adalah bagaimana data res 1 atau residual 1 itu absolut. Baik negatif maupun positif, dia datanya sama gitu, sama di absolute. Gimana caranya? Kita masuk ke menu transform, compute variable. Oke, pada target variable kita masukkan ABS, kemudian res underscore ya. Dia tidak bisa spasi. Sekali lagi, pada compute variable, target variable di sini tidak bisa digunakan spasi. So kita bisa gunakan strip atau underscores. Di sini karena res 1 kita masukkan ABS res 1. ABS yaitu absolute residual pada pertama. Gitu ya. Kita masuk ke menu all atau arithmetic, sama saja. All berarti semua ya, semua yang ada function group. Di arithmetic juga ada. Masukkan ke ABS, ABS yaitu absolute. Klik 2 kali atau klik sini. Klik 2 kali, oke. And then pada tanda tanya ini masih di blok, kita klik 2 kali unstandardized residual atau res 1. Unstandardized residual atau res 1. Kita klik 2 kali. Oke, sudah masuk res 1 di sini. ABS kurung buka res underscore 1. Tutup. Oke, langsung kita oke kan. Oke, kita abaikan hasil output SPSS. Kita masuk kembali. Setelah kita transform res 1 di sini, maka akan muncul, karena kita target variabelnya penamaan ABS res, maka muncul ABS res. Oke, yang kita butuhkan yaitu ABS res. Oke, langsung saja kita masuk, klik analyze, kembali regression linear. Pada menu sebelumnya kita sudah ini kan unstandardized. Coba kita uncentang, jangan centang lagi. So supaya tidak keluar resnya. Nanti kalau kita running kembali masih dicentang, maka akan muncul res 2, res 3 dan seterusnya. Maka untuk membatalkan tersebut, maka centangnya dihilangkan. Nah, ini financial distress atau variable Y kita keluarkan. Masukkan ABS res. Oke. Hal yang lain pastikan nggak ada, karena kita khusus membahas tentang uji Glatzer. Oke, kalau sudah dependent, masukkan ABS res. Yang lain adalah variable X atau variable independent. Kita oke kan. Di sini akan muncul koefisien. Di sini yang kita butuhkan. Pastikan dependent variable yaitu ABS res, bukan variable Y ya, yaitu ABS res. Oke, di sini kita bisa lihat yang kita baca adalah signifikansi. Kita copy ke skripsi, disertasi maupun tesis penelitian kita. Langsung kita masuk. Oke, sini dia hasilnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas scatter plot. Langsung kepada masuk
uji heterokedastisitas Gletser. Kita akan baca pada tabel koefisien, yaitu signifikansi. Hasil teori kita keluar dulu pada teori. Teori Gleiser menjelaskan jika di atas 0,05 maka tidak terjadi. Berarti kalau di bawah berarti terjadi. Tidak terjadi. Yang kita butuhkan adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Maka pada hasil langsung saja kita masuk. Hasil uji Gleiser menjelaskan bahwa tingkat signifikansi variabel X keseluruhannya kita bisa lihat X1 likuiditas, profitabilitas, leverage, sales, kepemilikan institusional maksud saya lebih besar dari 0,05, di mana sesuai teori maka hasil uji regresi ini terbebas dari heterokedastisitas. Jadi pada signifikansi kita bisa melihat cara membacanya itu titik 669 di sini titik 703 titik 814 titik 791 titik 107 titik itu menandakan dia artinya 0, jadi titik 669 berarti artinya 0,669 dan 0,703 dan seterusnya. Artinya kita di sini bisa lihat bahwasanya 669 lebih besar dari 0,05 dan seterusnya kalau kita bisa lihat secara teori cara membacanya yaitu keseluruhan dari variabel terbebas dari heterokedastisitas. Adapun jika ada satu saja yang terkena maka data diragukan dan harus dilakukan uji transformasi data dan lain sebagainya sehingga data bisa dilanjutkan ke regresi linear berganda. Oke, sampai sini konten heterokedastisitas menggunakan uji Gleiser pada kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa like, comment, and share apabila channel dan konten ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses.